Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 93 yang berada di Dusun Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, akan mempresentasikan artikel yang kedua kami dengan judul peningkatan pengetahuan dan sikap pada anak usia sekolah melalui pelatihan pengelolaan sampah organik dengan Ecoprint. Anggota tim kami yang pertama saya sendiri Pulau Muhammad Besar, yang kedua ada yang Sari, kemudian Triretna Widya Setiawati, yang keempat Dewi Putra Ikhlasul Amal, yang kelima Niken Aprilia Wulandari, yang keenam Prasetya David Kurniawan, selanjutnya ada Widi Sunardi, yang selanjutnya ada Vina Umi Fadila Armayasari, yang selanjutnya ada Elvira Dwi Anjani, dan yang terakhir ada Anissa dari Rosita yang Farisin. Nah, jadi pada artikel kami adalah pembahasan terkait Ecoprint. Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah kenapa harus Ecoprint. Kalau begitu kita mulai saja pada pendahuluan. Yang pertama, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, sampah yang ada di Indonesia itu mencapai sekitar angka 34.303.208,69 ton per tahun. Sedangkan sebesar dari 63,96%-nya berasal dari sampah yang tidak terkelola. Jadi untuk sisanya tidak terkelola dengan baik. Sedangkan sampah yang tidak terkelola dengan baik akan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan di Kabupaten Magelang sendiri. Dengan jumlah jiwa 1,3 juta jiwa, rata-rata sampah yang dihasilkan dalam setiap hari adalah 0,5 kg. Sedangkan rata-rata dengan penduduk sebanyak itu menghasilkan sampah sebanyak 500 ton. Maka berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim KKN 90, lebih tepatnya di Dusun Temanggung, itu terdiri dari 700 orang lebih, dan dari penduduk dengan angka tersebut, pengelolaan sampah yang di sana masih belum tepat serta minimnya fasilitas tempat sampah. Kemudian strategi pengelolaan sampah yang secara umum dipelajari adalah ada tiga R. Yang pertama, recharge, merupakan upaya mengurangi penggunaan suatu produk yang menghasilkan sampah ketika sampah tersebut sulit terurai. Kemudian yang kedua ada reuse, merupakan pemanfaatan atau menggunakan kembali sampah yang dibuang. Dan yang terakhir adalah recycle, atau mendaur ulang sampah menjadi suatu produk baru, yang kemudian kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu disesuaikan dengan jenis sampah yang ada. Hal ini disebut perilaku hidup bersih, sehat. Sedangkan kebiasaan tersebut sangat-sangat perlu diimplementasikan terhadap masyarakat. Untuk menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di Dusun Temanggung, tim KKN 90 Universitas Bidar menyelenggarakan kelas inspirasi bertema pengelolaan sampah organik melalui Ecoprint pada anak usia sekolah. Praktik Ecoprint pada anak usia sekolah dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta meningkatkan kreativitas pada pola pikir anak dalam memilah dan mengelola sampah. Baik, selanjutnya terkait metode pelaksanaan, pelatihan pengelolaan sampah organik dengan Ecoprint dilaksanakan menggunakan metode praktik dan diikuti oleh anak usia sekolah sebanyak 24 orang. Next. Untuk metode pelaksanaan, meliputi alat dan bahan yang digunakan antara lain ada tote bag, yang mana digunakan sebagai media untuk pembuatan Ecoprint. Yang kedua ada sampah organik, fungsinya sebagai pigmen warna pada media Ecoprint. Yang ketiga ada plastik, digunakan sebagai media untuk menempelkan sampah organik. Dan yang terakhir ada batu, yang digunakan sebagai alat untuk mengeluarkan pigmen warna dari sampah organik. Next. Berikut untuk alur pelatihannya, yang pertama ada observasi, yang kedua ada evaluasi hasil dari observasi, yang ketiga dilanjutkan untuk penentuan tema kegiatan, yang keempat ada pemaparan materi, yang kelima sebelum dilakukan pemaparan materi, peserta diberikan pretest, dan selanjutnya ada persiapan alat dan bahan, dan selanjutnya masuk ke pelatihan Ecoprint. Setelah peserta diberikan pelatihan Ecoprint, nantinya peserta akan diberikan post-test, dan yang terakhir ada analisis data dan juga evaluasi. Yang selanjutnya yaitu terkait hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi sebelum diberikan materi dan pelatihan pengelolaan sampah, rata-rata nilai tes awal atau pretest peserta adalah sebesar 67,5. Sedangkan setelah diberikan materi dan pelatihan pengelolaan sampah, rata-rata nilai tes akhir atau post-testnya sebesar 88,3. Dari rata-rata kedua nilai tes tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait pengelolaan sampah organik menggunakan Ecoprint. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui hasil olah data bahwa terdapat sebanyak 14 anak yang memiliki nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pretest. Kemudian 2 anak yang memiliki nilai post-test lebih rendah daripada nilai pretest, dan sebanyak 88 anak yang memiliki nilai post-test sama dengan nilai pretest. Ini merupakan tabel dari olah data yang telah dilakukan sebelumnya.
Jadi dari hasil yang telah didapatkan sebelumnya, kegiatan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan karena memberikan pengalaman yang nyata. Pengetahuan lainnya yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan pemilahan sampah organik dengan ekoprint, yaitu pengetahuan mengenai manfaat barang yang sudah tidak bernilai seperti sisa daun dan bunga yang gugur. Selain mampu meningkatkan pengetahuan, pelatihan pengelolaan sampah pada anak usia sekolah juga menjadi salah satu strategi yang tepat untuk melihat perubahan sikap. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil observasi ketika kegiatan berlangsung, yaitu anak-anak mampu memilah sampah organik dan anorganik. Selain peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap, pelatihan pengelolaan sampah organik dengan ekoprint juga turut menunjukkan bahwa peserta memiliki kreativitas yang tinggi karena mengeksplorasi sendiri tata letak dari daun dan bunga yang akan digunakan untuk ekoprint. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, terdapat peningkatan pengetahuan yang dibuktikan dengan adanya kenaikan nilai rata-rata sebelum dan sesudah dilaksananya pelatihan. Selain itu, pelatihan yang diselenggarakan mampu mengubah perilaku atau sikap peserta yang dibuktikan dengan kemampuannya membuang sampah dan memperhatikan jenisnya. Dan pelatihan ini mampu mengasah kreativitas peserta melalui praktik ekoprint. Saran, diharapkan terdapat kegiatan pelatihan lain terkait jenis pengelolaan sampah di Dusun Temanggung dengan sasaran yang lebih luas dan lebih inovatif. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat Dusun Temanggung terbiasa mengelola sampah dengan berbagai cara, sehingga di masa yang akan datang pengelolaan sampah di Dusun Temanggung menjadi sesuatu kebiasaan yang bersifat sustainable. Sekian pemaparan dari kelompok 90. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.